Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ila yaumiddin. فقالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر لنا ولا تعسر علينا منكم يا كريم. Ma'asyiral jamaah rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kembali kita dapat bersilaturahim, berinteraksi, bertemu muka untuk melanjutkan kajian tafsir hadis kita sebagaimana biasa, teriring harapan dan doa mudah-mudahan senantiasa Allah memberikan keberkahan, perlindungan, kesehatan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan semua pengikutnya hingga akhir zaman. Ma'asyiral jamaah rahimakumullah, sebagaimana biasa mengawali kajian kita malam hari ini kita membaca suratul Fatihah. Pertama kita niatkan untuk kesehatan, keafiatan dan juga kesuksesan kita dalam menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari dalam rangka tugas dan juga dalam rangka mendekatkan diri taqarrub ilallah. Fatihah yang kedua, jika ada saudara-saudara yang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan Allah kembalikan kesehatannya seperti sedia kala. Dan yang ketiga, Fatihah ini kita niatkan jika ada saudara-saudara kita yang sedang di lapangan atau bertugas di mana saja, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan perlindungan, kemudahan dan kesuksesan di dalam menjalankan tugas-tugasnya. Dan niat keempat di suratul Fatihah ini yang akan kita bacakan, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang menghadapi cobaan, ujian, bahkan mungkin tekanan, gempuran, dan boleh jadi juga pengekangan dari berbagai pihak, mudah-mudahan Allah memberikan kebebasan, perdamaian, kedamaian, ketentraman dan juga kerukunan dalam hidupnya sehingga bisa beraktivitas secara normal dan juga senantiasa bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih membahas terkait dengan adab makan. Jadi kalau sekarang ini bab ke-108, babu karahiyatil akli muttaki'an, bab yang menjelaskan tentang larangan karahiyah, makruh gitu ya, makan sambil mutakian, bersandar. Jadi kalau kemarin kita bahas tentang makan ini kan perintah Allah dalam rangka menjaga kesehatan, kebugaran dan amanah nyawa, jiwa dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan makan yang halal dan yang baik, halalan thayyibah. Di ayat lain dikatakan kita diperintahkan untuk makan, minum, tapi jangan berlebih-lebihan. Kulu washrabu wala tusrifu. Di teks lain bukan hanya halal tapi juga thayyib, tapi juga larangan untuk
memperoleh makanan atau memakan dari sesuatu yang sesungguhnya secara zat itu adalah halal, tetapi mungkin perolehannya tidak dengan cara halal, kita dilarang. Misalnya kan wala ta'kulu malal yatimi illa billati hiya ahsan. Jangan makan harta anak yatim kecuali jika dengan cara yang baik, atau illa bil haqqi di ayat lain, dengan yang hak. Artinya harta anak yatim mungkin boleh jadi kita kelola, kita jadikan modal sehingga hasilnya diberikan dan pokoknya masih ada. Tapi dari hasilnya itu kita boleh mengambil secara patut, secara hak. Enggak boleh berlebih-lebihan. Kalau berlebihan itu yang enggak boleh. Ada lagi wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Kita jangan makan harta dengan cara memperolehnya secara batil, korupsi dan lain sebagainya gitu ya. Itu antara lain. Itu. Kemudian ada lagi wala ta'kulu apa itu? Jangan makan dari harta yang riba. Wala ta'kulur riba adha'afam mudha'afah. Makan dari riba yang adha'afam mudha'afah, berlipat-lipat gitu. Nah, di banyak tempat memang tidak gampang, kata Umar bin Khattab, yang disebut dengan riba, karena penukaran-penukaran itu di mana-mana transaksi itu terjadi. Mana konteks riba itu ya, yang adha'afam mudha'afah itu biasanya kita lihat pada kasus-kasus utang piutang terkait dengan lembaga keuangan, apakah itu perbankan atau non-bank, terutama yang konvensional itu seringkali hutangnya hanya 1-2 juta, tetapi karena tidak dibayar begitu lama bunga berbunga dan bunganya menghasilkan bunga tersendiri lagi gitu. Jadi ketika tidak membayar misalnya dendanya 3.000 bulan ini, bulan depan tidak bayarnya menjadi 2 kali lipat, tambah bunganya pun dari bunganya juga, dari pokoknya iya, dari bunganya juga. Tidak aneh jika hutang dulu hanya orang kena misalnya minjem 2-3 juta, tetapi ketika tagihannya mencapai puluhan juta. Nah, itu mungkin yang jelas itu adha'afam mudha'afah. Tetapi banyak juga riba-riba yang lain, nasiah dan sebagainya, yang mungkin memang perlu pendalaman lebih khusus. Tetapi tentu kita berusaha sedapat mungkin kita mencari rezeki Allah yang halal, yang baik, dan kemudian kita nikmati bersama keluarga tentu dengan cara halal dan baik, dan insya Allah itu menimbulkan keberkahan-keberkahan. Juga di dalam hadis-hadis awal ya, kita adalah kaum atau nahnu qaumun la na'kulu hatta najua wa iza akalna la nasba'u. Kita ini adalah kaum yang tidak makan kecuali ketika lapar, dan apabila makan maka tidak sampai kenyang. Itu cara untuk menjaga stabilitas fisik kita sebetulnya. Tapi kita ini kan susah juga. Lapar kita ada 3 kalau saya katakan, kalau seperti saya ini. Lapar mata, lapar mulut, lapar perut. Lapar perut udah kecerek-kerecek gitu ya, nah, lapar itu. Tapi kadang-kadang hanya lapar mata, perut sih sudah kenyang nih baru makan, tapi lihat makan yang enak masih nafsu juga kita makan. Udah berlebih-lebihan tuh. Apalagi kalau ada orang sakit tertentu kayak saya kena asam lambung itu, ada juga lapar mulut itu. Lapar mulut aja kalau sudah nggak makan 2 jam itu pahit betul gitu kan, mesti cari-cari makanan juga walaupun sedikit gitu. Nah ini, jadi kehidupan yang kadang-kadang salah makan menimbulkan penyakit. Kalau sudah jadi penyakit harusnya makan sebagai obat, tapi ini obat jadi makanan. Wah itu udah repot ini. Ma'asyiral jamaah rahimakumullah. Nah kita mulai saja di bab ini dengan karahiyatul akli muttaqi'an. Jadi makruh atau dilarang kita memakan sambil bersandar. Bersandar, untung nggak lagi makan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis pertama di bab ini atau hadis ke-746 yang pernah kita bahas. An Abi Juhaifah
Wahab bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la akulu muttaqian, rawahul Bukhari. Dari Abu Juhaifah ya, namanya Wahab bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, dia berkata, Wahab bin Abdullah ini, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la akulu, saya tidak makan muttaqian, sambil bersandar. Hadis riwayat Imam Bukhari. Apa yang dimaksud bersandar atau bukan bersandarnya, muttaqian itu apa gitu. Ini banyak pendapat sebetulnya ini yang tidak sama gitu. Ada perbedaan. Qala Al-Khattabi, ini Al-Khattabi mengatakan al-muttaqi'u huna huwa al-jalisu mu'tamidan ala wata'i tahtahu. Kata Al-Khattabi, Imam Khattabi ini ya mengatakan yang disebut dengan muttaqi'u huwa al-jalis mu'tamidan ala wata'i tahtahu. Jadi kalau dia duduk kemudian sambil bersandar kepada yang empuk. Jadi kalau gitu bukan bersandar ke belakang di sini kalau menurut Al-Khattabi, tapi ada sandaran di bawahnya, di pantatnya dengan yang lembut-lembut, yang empuk-empuk ya, sejenis kasur gitu, atau apa kalau sekarang ini katakanlah busa gitu ya, gitu, atau tempatnya yang agak empuk-empuk. Tapi kayaknya kalau sholat kita nggak empuk nggak enak gitu ya. Tapi ini makan. Nah, kata Al-Khattabi begitu tuh yang disebut dengan makan muttaqi'ah itu. Bukan dimaksud bersandar itu ke belakang, tapi bersandarnya di bawahnya, di tempat duduknya gitu. Ditambah dengan sandaran. Tapi kan kalau orang Arab itu kalau tempat makan sahih itu kan ada kayak kursi begitu ya, kursi yang tidak pakai kaki, jadi pendek. Tapi itu enak dan itu ya, kalau kita tanya harganya mahal sekali itu. Gitu. Ya seperti itu. Atau di resto Arab di sini misalnya Al Jazirah, Hadramaut atau apa itu juga begitu. Ada kursi-kursi seperti itu. Nah, sebenarnya Rasulullah SAW tidak duduk di tempat seperti itu, katanya Rasulullah SAW. Wa arada annahu la yaqudu 'alal wita'i wal wasaidi ka fi'li man yuridul iksar minat ta'am. Oh, jadi tidak duduk dengan posisi seperti itu maknanya karena orang mau duduk dengan begitu tuh supaya makan enak, lalu kemudian makannya banyak. Nah kalau restoran begitu wajar ya, jadi orang yang makan di tempatnya kan harus makan enak dan banyak gitu ya, kalau nggak makan banyak restorannya kurang laku namanya. Jadi wajar kalau restoran itu memberikan tempat yang nyaman, enak, sejuk gitu ya, makanannya enak sehingga orang lahap makannya dan banyak makannya, bayarnya jadi mahal gitu. Nah sementara Nabi tidak bermaksud demikian. Kenapa tidak menunjang katakanlah pantatnya gitu ya dengan yang empuk-empuk, yang lembut-lembut? Nabi tidak bermaksud makan banyak gitu. Tidak mau makan banyak gitu. Bal yaqudu mustawfizan la mustautian. Jadi ya duduknya itu tidak bersandar kepada itu, tapi hanya sekedar menggunakan apa, mustautian itu satu kaki yang jadi tekanan untuk pantat, kemudian kaki yang lainnya itu disebutkan agak berdiri gitu ya, jadi santai lah sebetulnya, tetapi dalam rangka menekan perut nih, supaya isinya enggak terlalu banyak. Wa yaqulu bulghatan, jadi makan ya sekedarnya saja gitu, secukupnya, bahkan tidak sampai kenyang kan, Nabi menyampaikan begitu, tidak sampai kenyang kalau makan. Hadza kalamul Khattabi, tapi ini perkataan atau makna yang ditunjukkan, yang diberikan oleh Imam Al-Khattabi.
Wa asyara ghairuhu ila annal muttaqi'a. Nah, tetapi orang lain itu punya pandangan yang berbeda. Selain Al-Khattabi pandangannya berbeda. Wal ma'ilu ala jambihi wallahu a'lam. Jadi kalau dimaksud dengan muttaqian itu bukan bersandar baik ke belakang maupun di pantat itu dengan yang empuk-empuk dengan sejenis bantal gitu atau busa, tetapi disebutkan bahwa kakinya itu menekan terhadap lambungnya agak miring sedikit. Mungkin ini dalam konteks supaya makan itu tidak terlalu banyak, karena kalau dibiarkan santai itu apalagi sambil agak tidak tegak gitu, agak tegak sedikit atau bahkan agak ke belakang, itu makanannya menjadi banyak. Nah, begitu banyak ya, nanti bertentangan dengan hadis yang lain, di mana hadis yang lain itu sepertiga untuk isi perut, sepertiga untuk minuman, ya makanan sepertiga, minuman sepertiga, sepertiganya lagi untuk nafas. Kalau orang sudah kekenyangan, itu napas susah, mau aktivitas juga berat, gitu. Duduk juga sudah nggak enak, gitu kan, begitu sebetulnya kalau kekenyangan. Tapi kita itu tadi, kalau makanannya enak, apalagi ketika lapar, ya lupa itu semua, gitu ya. Bahkan bismillah pun lupa. Nah, kita lanjutkan tadi di bab ini bahwa Nabi mengatakan beliau tidak makan sambil beralaskan yang empuk-empuk atau bersandar dengan yang enak-enak lah begitu, sehingga menimbulkan banyak makan. Di hadis yang kedua atau di hadis ke 747, wa an Anasin radhiyallahu anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisan muqayyan ya'kulu tamron, rawahu Muslim. Nah, ini ada lagi yang melihat nih, kalau Anas radhiyallahu an, sahabat Anas ini kan dari umur 10 tahun sudah ikut Nabi. Mungkin paling banyak untuk urusan-urusan yang pribadi Rasulullah SAW orang bersandar kepada hadis-hadis dari Anas bin Malik ini. Kata Anas bin Malik apa? Ra'aitu, saya melihat Rasulullah SAW jalisan duduk muq'iyan. Nah, duduknya muq'i atau iqa ya. Iqa gitu ya. Ya'kulu tamron, lagi makan kurma. Nah, apa itu al-muq'iyah itu? Al-muq'iyu atau al-muq'iyah ya. Huwa alladzi yulsikul yataihi bil ardi wa yansibu saqaihi. Jadi menyandarkan pantatnya kepada bil ardi, kepada tanah langsung gitu. Kemudian kakinya itu dua berdiri. Apa itu namanya? Seperti nongkrong ya, seperti jongkok gitu. Apa bukan jongkok ya, seperti nongkrong gitu ya. Mungkin ini santai, namanya makan kurma gitu ya. Tapi kan susah kita yang nggak biasa itu. Yang paling enak ya begini misalnya. Atau dengan sebelah kaki, di beberapa riwayat lain dengan sebelah kaki diduduki, sebelahnya lagi agak berdiri. Jadi mungkin santai begitu. Ya. Pada dasarnya ini kan apa yang dilihat oleh sahabat, dan sahabat melihat pun tidak satu versi Rasulullah SAW. Tetapi yang lebih banyak kalau saya membaca di beberapa hadis yang ada ini, bagaimana Rasulullah SAW tidak membiarkan posisi perut itu terbuka sehingga memungkinkan segala makanan bisa masuk dengan begitu banyak, kira-kira itu intinya. Nah, karena itu kemudian bisa menyebabkan orang terlalu kekenyangan. Dan kekenyangan itu menyebabkan banyak hal termasuk sakit dan lain sebagainya. Karena yang paling banyak menimbulkan penyakit itu kan isi perut, katanya kan gitu. Ya, kalau nggak mampu menahan perut, ya bisa banyak sakit. Karena itu Islam memberikan satu jalan, salah satunya adalah dengan berpuasa misalnya. Itu juga untuk mengendalikan isi perut, kan salah satunya, gitu ya. Dari sisi yang gamblangnya begitu. Jadi ini yang kita lihat, kita baca di dua hadis tadi yang pendek-pendek ini ya, di bab tentang makruhnya makan bersandar. Kita lanjutkan ke bab berikutnya 109, babu istihbabil akli bisalasi asabi'.
Jadi bab yang menganjurkan untuk makan bisalasi asobi dengan 3 jari. 3 jari berarti ibu jari, jari telunjuk dan jari tengah. Jadi mengambil makanan untuk dimakan ke mulut itu dengan 3 jari. Kita 5 jari ya, kurang kalau 3 jari rasanya nggak puas itu. Nabi mengajarkan 3 jari aja gitu. Jadi nggak banyak-banyak. Kalau sendirian nggak apa-apa lah, mau sejari juga gitu, nggak direbut orang. Tapi kalau lagi rame-rame kita 3 jari, orang 5 jari, ya, kehabisan duluan oleh orangnya. Ya, kita kan biasanya begitu. Tapi disinilah adab-adab makan rame-rame dengan dibandingkan ketika kita makan sendiri. Nah, ketika rame-rame itu justru kita harus sesedikit mungkin gitu mempersilahkan orang lain lebih banyak. Tapi bahasanya kan kita lapar gitu. Biasanya apalagi kalau di pondok anak-anak gitu, makin mengalah makin kalah, makin kalah makin banyak sakitnya katanya, kekurangan makan, kekurangan gizi dan lain sebagainya. Ya, ini memang hal-hal terkait dengan makan ini. Satu, makan itu adalah kebiasaan. Yang kedua, bagi kawasan tertentu makan itu sebetulnya terkait dengan adat istiadat, pola makan itu. Karena itu jenis makanan, model makanan, tata cara menghidangkan makanan setiap tempat itu berbeda. Di satu tempat makanan goreng pisang itu misalnya di Sumatera rata-rata dengan ketan kan gitu. Kalau di Jawa malah dengan gula misalnya kan gitu. Nah, itu nasi pisang goreng gitu. Cara makannya sudah berbeda. Kalau ketan ya kalau di beberapa tempat dengan duren misalnya, tempat lain cukup dengan parutan kelapa dan sebagainya. Ada orang yang biasa pagi-pagi makannya aja cukup dengan misalnya 1 butir telur dengan roti atau dengan apa gitu, tapi ada yang mengharuskan dirinya untuk makan dengan makanan cukup porsi besar, itu makan nasi misalnya. Nah, itu kembali kepada persoalan kebiasaan dan juga ada istiadat di satu tempat. Karena itu kan kalau kita ngebesan misalnya dan lain sebagainya, nah kalau kita nggak tahu karakter orang, kita ngebesan misalnya dengan orang Sumatera Utara yang disebut orang katakanlah Batak begitu, kita agak lapar-lapar, kita nggak tahu kapan jam berapa makan, kita kira-kira makan kan jam 12, ternyata ada upah-upah semua orang jam 3 baru makan, perut udah sangat lapar. Waduh, jadi mesti bawa makanan itu di kantong gitu. Kalau kita hafal dengan adat kebiasaan satu tempat. Kalau tidak, enggak biasa juga bisa menimbulkan penyakit malah mah dan lain sebagainya. Itulah soal makannya. Coba kita lihat di bab 109 ini terkait dengan disunahkannya makan dengan 3 jari atau dianjurkannya oleh Rasulullah SAW dengan makan 3 jari. Hadis pertama di bab ini atau hadis ke-748 an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza akala ahadukum ta'aman falyamsah asabi'ahu hatta yal'aqaha au yul'iqaha. Hadis yang pertama di bab ini atau hadis ke-748 dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, ia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iza akala ahadukum, apabila seseorang di antara kamu makan to'aman, satu makanan, fala yamsahu asabi'ahu, jangan cepat-cepat jangan yamsah, diusap, dilap asabi'ahu, jari-jarinya, hatta yal'aqaha, sehingga dijilati dulu, auyulaiqaha, atau dijilatkan ke orang lain. Oh, ini orang lain, kok bisa orang lain gitu ya? Siapa yang mau itu ya? Tapi kalau Rasulullah SAW, nah, di beberapa keterangan yang disampaikan oleh para ulama, ya tentu orang yang tidak merasa jijik. Tetapi kalau dari Rasulullah SAW, jangankan sisa makan di tangannya, mohon maaf, kotorannya pun akan dikejar orang. Buang air kecilnya ya pasti diminum orang. Itu kalau Rasulullah SAW. Apalagi kalau sisa makanan. Tapi banyak juga ulama-ulama khas kita itu kadang-kadang, ya bukan kadang-kadang, coba tanya cerita orang-orang tertentu gitu, itu ada yang diludahi, ada yang dia dikasih itu. Karena Nabi tahu ini ada keberkahan nih.
dari yang tersisa di makanannya itu mungkin 1-2 butir, tapi ini berkah. Dia cari siapa yang mendapat keberkahan ini dari Nabi. Orang akan rebutan. Dan Nabi pun ingin, misalnya Ibnu Abbas, yang lain minta, enggak, ini Ibnu Abbas. Ada Nabi satu saat dibekam, itu ada hadis yang kita baca sahih, dimuat di beberapa kitab hadis. Itu Nabi SAW dibekam, itu darah kotornya kan dibuang gitu maksudnya. Darah kotornya dibungkus, lalu kemudian suruh Abdullah bin Zubair, kamu buang ke tempat yang tidak diketahui oleh siapapun. Nah, di mana itu mau dibuang? Akhirnya ditelan aja. Ditelan itu dimakan oleh Abdullah bin Zubair. Lalu kemudian Abdullah bin Zubair balik lagi ke Rasul, ditanya oleh Rasul, sudah dibuang? Sudah. Dibuang kemana? Ya dibuang ke perut saya. Ya kan supaya nggak ada yang tahu. Nanti kalau saya lempar di kebun di mana, nanti ada orang tahu selain Allah. Ada orang tahu. Dibuang kemana? Dikubur pun ada orang ngelihat, ya pasti digali, diambil, pasti diambil. Punya Rasul itu. Rambut segala macam itu kan pasukan Hawazin itu kenapa berani ditanya oleh orang-orang itu. Anda kok berani sekali kalau berperang itu, nggak ada rasa takutnya. Dibuka dompet, nih saya nyimpan rambutnya Rasulullah SAW. Dengan rambut ini saya punya keberanian. Itu di beberapa teks sejarah begitu. Misalnya di Imam At-Tabari dalam tafsirnya begitu. Suku Hawazin itu punya Rasul itu dijadikan jimat istilah dalam tanda petik. Atau Imam Ahmad bin Hanbal begitu. Kalau sakit itu dikeluarkan rambut siapa ini ayah, kata anaknya Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, rambut Rasulullah. Loh kenapa ayah minum itu? Ayah kurang sehat, dengan minum ini insya Allah berkah dan sehat. Dari siapa ayah tahu? Dari guru ayah Imam Syafi'i mengajarkan ini. Jadi begitu. Jadi luar biasa memang seperti itu. Makanya ada, mohon maaf, ulama-ulama tertentu di kita juga di Indonesia ini memberikan sesuatu yang sisa makanannya minum. Tapi yang diminumi itu memang juga seperti pengakuan siapa yang Papua itu, Payage, Saiful Islam Al-Payage. Dia disuruh baca syahadat, tidak bisa, terus begitu terus. Akhirnya oleh Kiai As'ad Syamsul Arifin buka mulut, diludahin. Begitu diludahin itu langsung baca syahadat itu bisa. Bahkan kemudian kata dia gampang betul itu belajar baca Quran dan sebagainya, sampai baca kitab dan sebagainya. Padahal susahnya bukan main. Asyhadu an begitu terus. Satu hari nggak bisa. Akhirnya oleh Kiai As'ad Syamsul Arifin diludahin. Itu pengakuannya Ustadz Payage begitu. Nah, kaitannya tadi kembali bahwa dijilatin ya gitu ya. Kemudian atau dikasihkan ke orang untuk dijilat juga gitu. Pertanyaan kita, apakah seperti itu dalam kehidupan? Kalau kita baca maknanya bahwa tidak boleh ada bagian makanan yang kemana saja larinya kecuali kepada orang yang makan. Karena apa? Nanti ada beberapa teks hadis. Pertama, keberkahannya bisa hilang karena mungkin yang jatuh itu yang berkah, atau yang kedua dimakan setan. Dan itu yang tidak boleh oleh Rasulullah SAW. Sehingga makanan yang jatuh cuci bersih atau dibuang kotorannya, makan. Kenapa? Jangan sampai dimakan oleh setan. Itu wala tatabi'u khutuwatis syaitan itu. Nah, ini kalau di bab ini kan hanya Nabi SAW menyampaikan mengajarkan kepada kita agar memakan makanan sesudah selesai itu bersih lah gitu. Jadi bahasa kita yang harus kita terapkan, kalau di piring ya kalau masih ada 1 butir nasi ya makanlah itu. Kalau dijilatin mungkin ya bahasa kita sekarang itu nggak perlu barangkali. Tapi kalau memang itu sayur atau apa namanya kuah yang enak, kita sendirian aja makannya ya nggak apa-apa. Tapi kalau di hadapan orang nanti menimbulkan macam-macam pendapat orang yang menimbulkan fitnah bisa jadi. Katakanlah misalnya ada orang lain yang melihat wah orang Islam itu jorok sekali, misalnya bisa begitu. Jadi hindarilah fitnahnya. Nah, kalau mau sunnahnya begitu, kalau sesuai dengan apa yang dicontohkan Nabi, ya kalau makan sendiri ya dijilatin nggak apa-apa. Bahkan itu di piringnya itu diambil begitu. Tapi kan sekarang pakai sendok ya pakai sendok lah gitu. Yang di tangan juga kan bisa jatuh. Jangan sampai masih banyak yang nempel makanan lalu kemudian dicuci gitu bersih. Kenapa? Karena itu terbuang untuk setan dan juga boleh jadi keberkahannya ada di situ. Kita lanjut ke hadis yang kedua di bab ini atau ke 749.
Wa an Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu bi salasi asabi'a fa idza faragha la yanqaha, rawahu Muslim. Dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu an, ia berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu bi salasi asabi', memakan dengan 3 jari. Apa ya, dengan 3 jarinya begitu makannya ya. Tidak dengan 5 jari, dengan 3 jari. Ya. Mungkin ini makanan yang mengambil makan secara standar gitu. 3 jari itu biasanya dalam konteks kebersamaan tidak terkesan rakus dan itu standar gitu. Ya, makannya tidak banyak loh. Ya, keberkahannya yang banyak, makannya sedikit, keberkahannya yang banyak. Istilah tetapi nyata di dalam agama Islam itu. Sama dengan orang Sumatera misalnya biasa menyebutkan kan, sempit rumah ini tapi hati kita jadi lapang kan, gitu. Misalnya seperti itu. Dan itu memang kelapangan hati segala-galanya ternyata. Meskipun rumahnya lebar luas, kalau hatinya nggak lapang, ya segalanya jadi terasa sempit, sumpek. Gitu. Karena ternyata hati itu juga menentukan. Itu jadi Nabi ya'kulu bisalasi asabi'a fa iza faragha la yanqaha, kalau sudah selesai makan maka dicilatin yang 3 jarinya itu. Ya, maksudnya kalau ada makanan yang nempel ya, kalau nggak nempel ya nggak usah. Nah, itu dalam konteks teks hadisnya seperti itu. Tapi dalam konteks kehidupan sosial kita sekarang ini, kita makan itu bersih lah. Seluruh makanan itu yang ada di piring ya habiskan. Jangan seperti orang makan di prasmanan, di buffet yang banyak itu karena nafsu ngambil sebanyak-banyaknya. Begitu kita makan sedikit sudah kenyang, dibiarkan. Jadi sisa makanan itu banyak. Di beberapa negara itu sudah berlaku itu hukumnya, didenda kalau disisakan. Kita di restoran makan tidak habis itu didenda. Sudah ada beberapa negara seperti itu. Gitu. Kenapa? Karena satu mubazir, dalam bahasa kita agama itu dimakan setan itu lebih parah. Tapi orang luar mengatakan itu hanya mubazir saja. Harusnya kan bisa dinikmati oleh yang lain. Tapi kadang-kadang nafsu kita membuat kita ngambil sebanyak-banyaknya tetapi nggak dimakan. Hadis kedua tadi ya. Hadis ketiga di bab ini, waduh berapa menit lagi nih? Hadis yang ketiga 4, 5, 6, 7, waduh panjang, ini mungkin satu ini aja lagi nih. Hadis ketiga atau ke-750, wa an Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bil'aqi al-asabi'a was-sahfah wa qala innakum la tadruna fi ayyi ta'amikumul barakatu, rawahu Muslim. Dari Jabir radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bil'aqi, memerintahkan untuk menjilat al-asabi, jari-jari, was-sahfati, dan piringnya. Piring bukan dijilat ya, dibersihkan pakai tangan, tangannya nanti dijilat. Itu kalau kuah tertentu yang kental itu memang begitu. Kalau pakai tangan, nah kalau pakai sendok ya pakai sendok ngambilnya kan gitu. Nah, sendoknya jilatin, ya kan kalau nggak nempel banget, nggak, kalau nempel banget ya bisa diturunkan pakai sendok langgain, pakai garpu, gitu kan bisa. Ya pokoknya sesopan mungkin menurut pandangan umum, karena kan ada teks keagamaan juga, tarkul adah al adawah, kalau tidak menghargai adat kebiasaan maka al adawah, timbul permusuhan. Jadi adat itu dalam konteks agama muhakkamah, bisa menjadikan dasar hukum, dan kalau ditinggalkan itu bisa menimbulkan permusuhan. Nah, permusuhan itu tidak ada dalam Islam dan tidak boleh terjadi. Yang terjadi harusnya adalah persatuan, kebersamaan, kerukunan gitu. Itu Islam memerintahkan demikian. Kedamaian, kerukunan, kesetaraan gitu. Kecuali di mata Allah Subhanahu wa taala, di dalam pandangan Allah bahwa yang paling takwa saja yang paling mulia. Jadi di hadis ini disebutkan tadi kita diperintahkan untuk katakanlah membersihkan, kalau bahasa kita itu makanan-makanan dari piring untuk dimakan oleh kita semua ya, semuanya. Karena itu kalau yang tidak suka ya jangan diambil gitu, yang nanti kemudian jadi tersisa dan sisa itu menjadi makanannya setan.
atau sisa itu keberkahannya menjadi terbuang, sehingga seberapa banyak pun yang kita makan tidak menjadi daging yang sehat, tetapi justru sebaliknya menjadi penyakit karena keberkahannya terbuang. Waqala, dan Rasulullah SAW bersabda, innakum la tadaruna fi ayyi ta'amikumul barakatuh. Nah, sesungguhnya kamu, kata Nabi SAW, la tadaruna, tidak mengetahui, fi ayyi ta'amikum, pada makanan yang mana yang kamu makan, al barakah, keberkahan itu. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi antara lain berarti tujuannya tadi, kenapa sih makanan yang sedikit pun hanya 1 butir padi itu harus dimakan, atau beras harus dimakan, atau nasi harus dimakan, karena boleh jadi keberkahan itu ada di situ. Atau tadi yang menempel pada jari-jari, boleh jadi keberkahan di situ. Kalau Nabi kan tahu, wah ini ada keberkahan, karena itu siapa yang dikehendakinya, nah ini jilat misalnya gitu, yaitu kepada orang yang mau, dan pasti kalau sahabat Nabi mau. Dan orang yang diberi itu oleh Nabi pasti akan memiliki kelebihan-kelebihan. Seperti Abdullah bin Zubair tadi, bahwa ketika dia makan, menelan darah kotornya Nabi, Nabi kemana? Dibuang ya ke perut. Terus, waduh, kata Nabi, bahaya. Kenapa bahaya? Kamu tidak bisa dirobohkan oleh 1-2 orang ini. Dan kalau kamu mukul orang, orang itu akan mati. Itu salah satunya. Jadi itulah hadis ke-3, kita sampai hadis 3, nanti masih ada 4, 5, 6 di bab ini. Dan waktu sudah masuk Isya. Terima kasih, mohon maaf, kita akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.